Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 8 sampai 12 Mei 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental mingguan pada minggu ini di minggu kedua di bulan Mei 2023. Oke, langsung aja sebelum saya mulai untuk di analisa fundamental di minggu ini, kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu ya. Karena kalau kita tahu minggu lalu itu adalah minggu yang cukup sibuk untuk beberapa mata uang seperti sudah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu. Oke, kita bahas dulu untuk di hari kemarin, untuk di awal Mei tanggal 1 kita tahu bahwa ya market banyak libur karena itu merupakan hari buruh dunia. Lalu untuk di malam harinya kita ada data mengenai ISM Manufacturing PMI yang ternyata data yang keluar itu lebih tinggi dari ekspektasi dan juga data sebelumnya. Itu data yang keluar adalah sebesar 47,1 ya. Sebesar 47,1 walaupun di sini angkanya masih di bawah 50, tapi at least di sini sudah mulai ada pertumbuhan dari segi manufacturing PMI-nya. Tapi ingat ini masih di bawah 50 yang berarti ini masih mengalami kontraksi ya. Lalu di hari Selasa kita ada data dari suku bunga bank di Australia ya, RBA. Kalau minggu lalu itu saya ada menyatakan bahwa RBA bukan menyatakan sih, mungkin lebih tepatnya RBA sendiri yang bilang dari minggu lalu bahwa mereka kemungkinan akan mempaus suku bunganya karena mereka akan memperkirakan inflasinya akan turun seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada saat hari Selasa kemarin tanggal 2 Mei itu ternyata mengejutkan market ya, benar-benar mengejutkan market yang dimana diekspektasikan akan stay di 3,6% untuk suku bunga di Australia. Ternyata pada saat hari Selasa itu keluar 3,85. Ini berarti naik sebanyak 25 basis point. Jadi apa yang dikatakan oleh RBA pada minggu lalu, mungkin lebih tepatnya di 2 minggu yang lalu itu, rencana tidak akan ada kenaikan suku bunga ternyata itu hoax. Ya, entah itu RBA-nya sendiri mau ngeprank atau gimana itu kurang tahu. Jadi RBA sendiri memang sudah menaikkan suku bunganya saat ini menjadi 3,85% dengan harapan tingkat inflasi sekarang yang masih di sekitaran 6% di Australia bisa cepat turun karena alasan mereka menaikkan suku bunga ini karena tingkat inflasi masih tinggi yang pertama, lalu yang kedua itu sektor tenaga kerja itu masih kuat. Jadi oleh karena itu juga alasan 25 basis point itu diperlukan. Nah, untuk pertemuan meeting berikutnya pada saat rate statement ini ya, pada saat ada rate statement-nya itu dikatakan bahwa ini yang mereka katakan lagi ya. Di pertemuan berikutnya RBA kemungkinan baru akan mempaus tidak ada suku bunga lagi. Tetapi kita nggak tahu juga ya. Mungkin aja kita berkaca dari apa yang terjadi di dua pertemuan sebelumnya yang dimana katanya RBA akan menaikkan suku bunga. Ternyata tidak ya. Di dua pertemuan sebelumnya tidak ada menaikkan suku bunga, tetapi di pertemuan kemarin malah naik 25 basis point. Jadi di pertemuan berikutnya itu kita tidak begitu peduli mungkin bisa bahasanya ya apa yang dikatakan oleh RBA di sini nanti di pertemuan berikutnya. Karena ya market sudah di-prank 2 kali lah bahasanya. 2 pertemuan sebelumnya dikatakan akan naik ternyata enggak, dan pertemuan kemarin dikatakan enggak naik ternyata naik. Ya itulah bank sentral ya, dia punya jalan pikirannya sendiri. Lalu di sore hari kita ada data dari segi manufacturing dan juga data-data inflasi yang ada di Eropa ya. Untuk highlight-nya lebih kepada di tingkat inflasi di Eropa, yang dimana tingkat inflasi Eropa per tahunan saat ini itu naik dari 6,9 menjadi 7%, dengan tingkat angka bulanan tingkat inflasinya itu turun dari 0,9 ke 0,7, sedangkan untuk tingkat inflasi inti secara tahunan itu menurun dari 5,7 ke 5,6, dan juga
tingkat inflasi inti secara bulanan itu turun dari 1,3 ke 1%. Secara data di sini, kalau kita lihat tahunan dari tingkat inflasi di sini naik cuma 0,1, tetapi kalau kita lihat datanya secara bulanan yaitu dari 0,9 ke 0,7 itu sudah turun. Jadi kemungkinan next-nya nanti pada saat ada data inflasi lagi, saya rasa sih tingkat inflasinya kemungkinan bisa turun di bawah 7% dan mungkin aja bisa sampai di sekitaran 6,5%, seperti itu. Saya rasa sih seperti itu ya, karena data per bulannya ini sudah di 0,7. Untuk inflasi intinya sendiri, saya rasa akan juga ikut berkurang dan kemungkinan next-nya mungkin bisa di sekitaran angka 5,4 atau enggak di 5,3. Saya rasa seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini akan naik juga karena kita tahu bahwa banyak sektor di tingkat inflasi itu, apalagi Rusia dan Ukraina itu sampai sekarang nggak selesai-selesai ya. Dari tahun 2022 udah setahun lebih ini ya. Invasi Rusia Ukraina itu nggak selesai-selesai ya. Saya nggak ngerti juga nih, biarkanlah mereka punya urusan gitu kan ya. Itu tadi tingkat inflasinya di Eropa. Lalu di malam harinya kita ada data mengenai jumlah lapangan pekerjaan yang dibuka di Amerika itu sebesar ataupun sebanyak 9,5 juta, turun secara signifikan, turun sebanyak 400.000 ya, sebanyak 400.000 dari yang sebelumnya itu 9,9 diekspektasikan turun menjadi 9,7, ternyata data yang keluar itu sebanyak 9,5 ya. Ini dropnya sebenarnya nggak terlalu parah dropnya, tapi market terlalu berekspektasi ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi pada saat data ini keluar, kita tahu bahwa USD-nya drop melemah dan gold-nya itu kemudian terbang ya, kita tahu seperti itu. Lalu di hari Rabu kita ada tingkat pengangguran dan juga tingkat jumlah orang yang bekerja di New Zealand, yang dimana tingkat New Zealand di sini jumlah orang yang bekerja tetap meningkat dari 0,2 ke 0,8, tingkat pengangguran tetap stay di 3,4%. Lalu di Aussie sendiri retail sales-nya meningkat di 0,4. Jadi kalau dilihat dari sini, kemungkinan Airbnb untuk masalah suku bunga saya rasa belum ya. Kita belum lihat data inflasi di New Zealand sih, nanti ya. Ini nanti. Lalu di malam hari kita ada ADP non-farm employment change, yang dimana jumlah orang yang bekerja selain dari sektor pertanian itu meningkat dari yang sebelumnya 142.000 diekspektasikan naik 148, ternyata meningkat 296.000. Ini lumayan banyak kenaikannya ya, 100.000 lebih ataupun 100% lebih. Lalu untuk dari segi ISM Services PMI ataupun non-factoring PMI di sini meningkat ya, dari 51,2 ke 51,9 meningkat memang, tetapi meningkatnya cuma 0,6, yang dimana ini nggak terlalu sih ya, nggak terlalu besar. Tapi walaupun tidak terlalu besar, ini masih di atas angka 50, yang berarti untuk dari segi ISM Services PMI itu masih mengalami ekspansi. Berbeda dengan ISM Manufacturing PMI yang mengalami kontraksi dengan angka di 47 tadi. Lalu di hari Kamis ya, di hari Kamis kita ada data yang di highlight itu adalah kalau dilihat itu lebih kepada tingkat suku bunga pada saat di ECB ya. ECB sendiri memang menaikkan suku bunganya menjadi 3,75 ya. Yang ini 3,75. Benar naik sebanyak 25 basis point ya. Dan pada saat press conference-nya itu ini ya, mungkin kalau saya katakan kenapa pada saat ECB ini press conference dan juga pada saat keluar suku bunga itu kok malah nggak jelas gitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi, berdasarkan apa yang sudah saya baca dan juga saya cari-cari, sebenarnya ECB itu bisa dikatakan lebih
lebih bagus daripada The Fed. Tapi ya karena kan ECB itu kan ya tidak terlalu berpengaruh, tapi ya berpengaruh juga. Sebenarnya dari segi ECB, Christine Lagarde sendiri itu kemarin dia sudah mengatakan bahwa tidak akan ada pemotongan suku bunga untuk saat ini. Yang ada kita akan masih terus memantau data-data yang ada, dimulai dari tingkat inflasi, lalu jumlah orang yang bekerja. Jadi dengan data-data tersebut, nanti di next meetingnya di bulan Juni, ya itu baru kita akan tahu apakah ECB akan stay di 3,75 atau bahkan ada kenaikan lagi di bulan Juni nanti. Tapi kita tunggu aja. Tapi dari segi ECB kalau saya baca dari kata-kata dan sebenarnya itu lebih pro sebenarnya, lebih hawkish tapi tidak begitu hawkish. Dan ternyata market tidak berespektasi seperti yang dikira ya, seperti itu. Jadi inilah yang pola pikir kita dengan para market itu sebenarnya bisa berbeda, yang dimana kalau kita baca segmen pada saat press conference ECB kemarin, ya jika teman-teman ingin mendengarkannya itu bisa cari ya di YouTube European Central Bank pada saat press conference kemarin, silahkan tonton aja itu supaya teman-teman tahu gitu kan. Nah di sana sebenarnya secara nada, secara kata-kata, secara pada saat tanya jawab, Christine Lagarde selaku presiden dari ECB, kata-kata yang diberikan itu sebenarnya hawkish sebenarnya. Tapi pada saat kita lihat chart di euro, ya entah itu di euro USD, semua per euro, tidak ada kenaikan, ya tidak ada kenaikan. Jadi mungkin apa yang dikatakan oleh Christine Lagarde itu mungkin sedikit tidak sesuai dengan harapan market. Oleh karena itu pada saat press conference itu dan juga pada saat keluar suku bunga tidak begitu disukai oleh market ya. Setelah ECB kita ada data mengenai jumlah pengangguran mingguan seperti biasa, yang dimana ini meningkat, jumlah orang yang menganggur itu sebanyak 242.000 ya. Lalu di hari Jumat, seperti biasa hari Jumat di awal bulan kita ada data NFP. Nah, di sini saya mau bahas NFP-nya sedikit ya. Yang dimana data NFP di sini keluar signifikan ya, walaupun tidak 100% kenaikannya, tapi setidaknya at least ini 95% kenaikannya. Data sebelumnya ada 165.000 di sini, dan data yang keluar kemarin di hari Jumat adalah sebanyak 253.000, which is good sebenarnya. Lalu tingkat pengangguran drop dari 3,5 ke 3,6, diperkirakan naik ke 3,6, ternyata yang keluar adalah 3,4, which is good sebenarnya ya. Lalu dari segi tingkat pendapatan ya, tingkat pendapatan per jam rata-rata secara bulanan itu meningkat dari 0,3 ke 0,5. Itu bagus juga. Untuk dari segi tingkat pendapatan rata-rata per jam tahunan 4,3 naik menjadi 4,4. Jadi sebenarnya kita lihat itu data NFP dan juga data tingkat pengangguran itu semuanya bagus ya. Semuanya bagus, tidak peduli. Karena saya katakan juga di hari Jumat kemarin pada saat analisa XAU-USD dan juga Euro, hati-hati pada saat NFP di sini karena kemungkinan, karena kita tahu bahwa di 2 minggu yang lalu itu kita ada The Fed, lalu kemudian ada NFP. Jadi ya di sini NFP-nya ternyata memberikan hasil data yang cukup memuaskan ya, semuanya hasilnya hijau. Kalau bisa dikatakan NFP-nya ini besar 200.000 ya. Tingkat pengangguran kembali lagi mencetak rekor di angka 3,4%. Lalu jumlah pendapatan rata-rata per jamnya itu meningkat secara signifikan. Jadi jumlah orang yang menerima gaji meningkat dengan tingkat pengangguran yang rendah. Jadi di sini kemarin pada saat NFP keluar kita tahu bahwa USD-nya itu meledak ya. USD meledak. Tapi apa yang terjadi setelah ini saya kasih lihat ya. Pada saat NFP itu keluar di sini ya,
Pada saat NFP itu keluar, apa yang terjadi? USD meledak cukup tinggi, tetapi beberapa jam setelahnya itu mengalami penurunan yang bisa dikatakan berkurang ya. Ibaratnya dampak NFP di sini itu tidak ada, yang ada malah membuat penurunan dari segi indeks dolar itu sendiri. Dan ini sebenarnya tidak ada bukan tidak ada, lebih kepada korelasinya ini berbanding terbalik ya, korelasinya negatif di sini. Saya rasa di sini ada yang sedikit, entah ini error atau ada permainan atau seperti apa ya. Karena kan biasanya kalau data NFP-nya bagus dan juga tingkat penganggurannya bagus, biasanya harga akan masih loncat tinggi, dan begitu juga seterusnya sampai di akhir sesi kemarin ya. Tapi ternyata kita lihat di indeks dolar sendiri, harga indeks dolar itu meningkat pada saat NFP aja, dan setelah NFP, walaupun kita tidak ada berita lagi setelah USD ya, setelah NFP kita nggak ada berita apapun, yang ada kita melihat penurunan di indeks dolar. Jadi entah ini data NFP-nya yang dimanipulasi atau chartnya ini yang dibuat manipulasi ya, seperti itu. Dan kemarin juga di luar gini ya, ini saya untuk di minggu lalu, di luar kalender ekonomi, di minggu lalu itu ada berita yang cukup menyita perhatian, yaitu salah satu bank regional di Amerika, yaitu PacWest ya. PacWest itu mengalami penurunan saham sebanyak hampir 70%, yang membuat bank tersebut ingin membubarkan diri dan juga ingin membubarkan diri dan ingin menjual beberapa asetnya, yang dimana saat ini PacWest tersebut ingin dibeli oleh JP Morgan. Jadi di luar kalender ekonomi, minggu lalu kemarin ada berita mengenai krisis bank lagi ya, krisis bank lagi. Oleh karena itu di hari Senin kemarin kita melihat pergerakan dolar, mungkin lebih tepatnya gold ya, gold terbang sampai mencetak rekor baru. Oke. Nah, ini tadi di minggu lalu ya. Jadi kalau dengan NFP kemarin ya, NFP kemarin itu kan hasilnya bagus. Dan dengan hasil NFP yang bagus di sini, yang dimana kalau pada saat The Fed berbicara kemarin kan kemungkinan The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi. Tetapi dengan adanya NFP seperti ini, harapan The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga ini mulai ada perlawanan ya, mulai ada perlawanan. Walaupun saat ini jumlah pollingnya di sini masih di stay tidak ada kenaikan suku bunga, yaitu di angka 91,5%. Ini nanti pertemuan The Fed ini lagi 5 minggu ya, di tanggal 15 Juni. Itu masih lama, itu masih perlu data NFP lagi sekali untuk di bulan Juni ya. Oke, jadi ini tadi untuk di minggu lalu. Kalau kita lihat di minggu ini, yang pertama kita dari Senin kita ada monetary policy meeting minutes dari Jepang. Kalau dari Jepang sendiri, ya kita tahu bahwa Gubernur Ueda itu tidak ada kenaikan suku bunga sama sekali, tetap mempertahankan suku bunga yang sangat mudah, sangat rendah ya. Kebijakan moneter yang sangat rendah, orang-orang diberikan bantuan semua. Jadi entah pada saat di hari Senin pagi ini dia akan membahas seperti itu, atau sekiranya tiba-tiba ada, ya kita nggak tahu, tiba-tiba ada kejadian apa di Jepang, kita nggak tahu ya nanti. Di hari Senin kita tidak ada berita yang sangat signifikan juga, apalagi market London ini, Inggris libur ya, dan juga ini Bank Prancis libur. Jadi di hari Senin kita nggak ada berita yang cukup signifikan. Di hari Selasa kita juga tidak ada yang signifikan banget ya. Di hari Selasa kita juga tidak ada signifikan banget. Lalu di hari Rabu kita ada data inflasi di Amerika ya. Yang lucunya saat ini itu adalah diperkirakan tingkat inflasi di Amerika itu adalah stay di angka 5% ya. Jadi kita akan lihat bagaimana dampak kenaikan suku bunga kemarin dari The Fed ya, yang sebanyak 5
yang sebanyak 25 basis poin, yang dimana kita tahu bahwa saat ini suku bunga di Amerika adalah di angka 5,2%. Jadi kita tunggu aja nanti di hari Rabu malam apakah dengan suku bunga ini inflasi di Amerika sudah mulai turun atau tidak. Jika inflasinya berhasil di bawah 5% untuk data hari Rabu ini, maka pertemuan meeting di bulan Juni saya rasa jumlah pollingnya di sini akan semakin besar. Ya, jumlahnya di sini akan semakin besar. Tapi jika inflasinya malah naik ke angka 5,5%, ini polling di sini mungkin akan berubah ya. Ini mungkin dengan cepat berubah di sini. Seperti itu. Itu tadi di hari Rabu. Lalu di hari Kamis kita ada suku bunga dari Inggris ya, GBP. Yang dimana diperkirakan akan menaikkan sebanyak 25 basis poin lagi dari 4,25 menjadi 4,5%. Kita tahu bahwa untuk saat ini tingkat inflasi di Inggris itu saya terakhir kayaknya di angka 9% deh ya. Finally bisa di bawah 10%. Ya kita nggak tahu nih apakah akan ada pembahasan itu lagi tentang inflasinya. Karena kalau kita lihat saat ini Inggris ini adalah satu-satunya negara yang negara besar yang tingkat inflasinya itu cukup tinggi ya, walaupun dengan tingkat suku bunga yang sudah tinggi juga ya. 4% itu sudah lumayan tinggi loh. Dibandingkan dengan negara-negara lain, contohnya kayak ya tetangganya lah Eropa. Eropa sudah di 7%. Itu sudah beda jauh dengan di Inggris gitu kan. Jadi kita tunggu aja nanti apakah pada saat ini suku bunga di sini akan membahas tentang inflasi dan sebagainya ya. Kita tunggu aja. Jika di sini tidak ada surprise di market, maksudnya adalah jika nanti yang keluar ini 4,5%, ya berarti kita tidak ada kekacauan di mata uang pound sterling. Tetapi jika kenaikannya itu menjadi 50 basis poin, mungkin kita akan melihat kenaikan sangat luar biasa di semua pair pound sterling. Dan juga jika tidak ada kenaikan suku bunga, dalam artian masih stay di angka 4,25% di sini nanti, maka kita akan bisa melihat kejatuhan dari pair pound sterling hampir di semua pair. Ya. Jadi suku bunga di sini akan menjadi titik kunci juga untuk di pair pound sterling nanti di hari Kamis ya. Di sini Kamis malam jam 7. Lalu itu di hari Kamis, lalu di hari Jumat kita ada GDP di Inggris ya, dan juga prelim consumer sentiment di USD. Jadi di minggu ini kita lebih memfokuskan kepada tingkat inflasi di Amerika dan juga suku bunga di Inggris. Jadi cuma ada 2 hari yang penting, yaitu di hari Rabu dan di hari Kamis. Jadi otomatis teman-teman yang trading di USD dan juga GBP ya, berarti otomatis GBP USD pada minggu ini sangat diperhatikan oleh market ya. Untuk USD-nya sendiri kita akan menunggu data inflasi yang dimana itu merupakan data yang sangat penting. Lalu dari segi GBP itu akan sangat penting karena itu adalah data dari suku bunga ya. Oke teman-teman, yang penting teman-teman ingat di minggu ini yaitu ada di hari Rabu dan di hari Kamis ya. Di hari Rabu ada USD, di hari Kamis ada pound sterling atau GBP. Jadi teman-teman yang trading di minggu ini di pair GBP dan juga di pair USD harap berhati-hati. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa fundamental mingguan di sini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah dan sekiranya nanti saya bantu menjawab. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.